Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Imran di Imran Amami Channel. Kali ini saya akan membahas Project Closeout Report atau laporan akhir proyek untuk skup pekerjaan sipil pada sebuah proyek konstruksi di oil and gas field. Concrete supply biasa ini merupakan bagian dari sebuah pekerjaan konstruksi di oil and gas field, utamanya untuk pekerjaan sipil, fondasi, kolom, wall, dan lain-lain, juga untuk concrete road atau jalan konkret, kemudian concrete pavement atau paving konkret. Nah, di dalam project closeout ini atau dalam laporan akhir penyelesaian sebuah proyek ini, dalam skop concrete supply ini akan membahas secara general report itu sendiri, kemudian informasi seputar proyek, yaitu nama proyek, kemudian owner, main kontraktornya, kemudian kontrak awardnya, dan lain-lain. Juga di dalam proyek closeout ini juga akan membahas general historical proyek itu sendiri, mulai dari awal proyek berjalan atau beroperasional, kemudian sampai akhir proyek. Juga akan dibahas masalah material, construction equipment, dan manpower yang terlingkup di dalam proyek tersebut. Kemudian juga akan dibahas performa masing-masing departemen dan prestasinya. Kemudian tak lupa juga masalah cost report untuk proyek tersebut. Kemudian pada akhir ada catatan atau referensi untuk next project. Artinya kalau ada prestasi yang baik mungkin akan dipertahankan, atau ada hal-hal yang kurang akan menjadi catatan untuk next project dan diharapkan tidak terulang kembali. Baiklah, demikian ulasan singkat dari Project Closeout Report ini. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sehingga channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan, bahwa kali ini kita akan membahas Project Closeout Report untuk skup pekerjaan supply konkret atau laporan akhir proyek untuk skup pekerjaan supply konkret. Baiklah. Kalau pada pembukaan telah disampaikan secara general apa-apa saja yang akan dibahas pada Project Closeout Report ini. Namun di sini saya akan mengulang lebih detail hal-hal apa saja yang akan dibahas. Seperti yang nampak di layar pada saat ini, yang akan kita bahas pada Project Closeout Report ini adalah Project Information atau informasi menyangkut proyek, kemudian original scope of work atau skup pekerjaan awal, kemudian ada juga change order concrete supply dan supply ke subkontraktor lain. Kemudian ada change order dalam hal ini ke klien, dan construction equipment rental oleh subkontraktor lain. Kemudian ada juga change order untuk klien atau untuk pekerjaan tambah lain. Kemudian ada general historical dari proyek dalam hal ini adalah Beijing Plan. Kemudian ada project report, ya, itu menyangkut ready mix concrete supply, yaitu kelas konkret dan volume supply. Kemudian ada konkret dan supply dan produksi supply lain, ya, konkret supply dalam hal ini untuk keperluan proyek. Kemudian ada change order concrete supply dan supply ke subkontraktor lain. Ada concrete supply di luar project, kemudian ada mortar supply, kemudian ada concrete supply menggunakan agregat ukuran kecil yaitu 5/10, kemudian ada additional super plasticizer
pemakaian additional super plasticizer. Kemudian ada direct material supply. Jadi direct material supply ini adalah supply langsung konkret raw material atau material mentah ya, material mentah yang belum diolah menjadi konkret seperti batu, pasir, kemudian super plasticizer ya. Dan ada progress invoice report ya. Kemudian ada change order ke klien dan construction equipment rental oleh subkontraktor lain. Kemudian ada change order untuk klien dan pekerjaan tambah lainnya. Kemudian ada overtime concrete supply. Kemudian manpower ya, Beijing Plan BCD key personil. Kemudian ada project schedule. Ada direct dan indirect scope of work atau scope pekerjaan langsung dan tidak langsung. Kemudian terakhir ada material on site, belum terakhir. Kemudian overall Beijing Plan ya, project tersebut ya, dalam hal ini BCD project. Ada logistik dan procurement ya, masing-masing departemen ini. Ada material receiving report ya, kemudian ada mekanik dan maintenance. Ada laporan Beijing Plan construction equipment, light vehicle, dan other associate facilities atau fasilitas terkait lainnya. Kemudian ada safety dan security. Ada di dalamnya ada housekeeping status, kemudian safety competition. Ada Beijing Plan project ya, status biaya project atau Beijing Plan cost status ya. Kemudian area of concern-nya ya, ada manajemen, safety, Beijing Plan operasional, construction equipment dan maintenance, quality control, logistik dan procurement. Kemudian di akhir ada input atau masukan untuk next project. Baik, itu detail yang akan kita bahas dalam project close out report ini. Baik, mari kita masuk ke project close out reportnya itu sendiri. Ya, jadi secara general close out report ini meliputi overall kegiatan operasional ya, concrete supply atau dalam hal ini Beijing Plan untuk proyek yang maksud ada dalam hal ini BCD project, membahas secara general per departemen terkait permasalahan yang timbul yang menjadi case project dan berusaha untuk memberikan masukan atau input sebagai perbaikan untuk next project. Kemudian ada project information ya, atau informasi project ya. Juga ke sini ada nama project atau judul projectnya apa. Kemudian ownernya siapa ya, dalam hal ini PT Petrochina International Jabung Ltd. Kemudian main kontraktor ini ya, PT CII atau JD International Indonesia dan PT Intikarya Persada Teknik. Lokasi project di Jalan Lintas Kuala Tungkal, Simpang Betara 6, Dusun Pematang Lumut, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Kemudian kontrak awardnya kapan? Kemudian batch plan ready for supply-nya kapan? Ya, mulai supply awalnya. Kemudian ini actual start concrete supply, ya, aktual start concrete supply-nya yaitu tanggal berapa? Kemudian final concrete supply ya. Ada original scope of work ya. Originalnya ini ready mix concrete meliputi kelas atau type sebagai berikut. Kelas D ya, kelas D semen tipe 1 2500 PSI, kemudian kelas C semen tipe 1 3000 PSI, kelas B semen tipe 1 4000 PSI. Kemudian ada juga change order ya, change order concrete supply dan supply ke subkontraktor lain, itu ada mortar supply ya. Supply concrete using small aggregate, menggunakan agregat ukuran kecil 10 mili. Kemudian material supply langsung ke klien ya, untuk keperluan fireproofing. Kemudian untuk pekerjaan jalur telekom ya. Kemudian ada concrete supply ke subkontraktor lain ya, di luar Menkon ya, atau klien. Kemudian ada additional super plasticizer use ya. Ada pemakaian tambahan penggunaan super plasticizer.
Kemudian ada change order untuk klien ya, nyangkut construction equipment rental, yaitu ada crane 45 ton pemakaian crane 45 ton, kemudian ada pemakaian loader, forklift, trailer, dump truck dan lain-lain oleh klien dan maincon atau subkontraktor lainnya. Kemudian ada change order untuk klien dan kerjaan tambah lain, ada temporary genset shelter and other support, kemudian ada civil reinforcement work, ada other support facilities work, ya, kemudian temporary electrical work, ya. Nah, itu di awal ya, artinya menyangkut informasi project dan scope pekerjaan ya. Nah ini general historical ya, general historical project tersebut ya. Ini bercerita tentang persiapan awal ya, kemudian kapan mulai beroperasi ya, kemudian ada masa-masa di awal di awal project yang menghadapi berbagai kendala, misalnya agregat yang dalam keadaan kurang bersih. Jadi kemudian ada concrete strength yang tidak memenuhi standar concrete strength-nya sendiri. Kemudian ada kendala-kendala awal kendala lain yang terjadi di awal project ya. Dan alhamdulillah masalah ini secara bertahap bisa diatasin ya. Kemudian tindakan internal dilakukan menyangkut masalah-masalah tersebut, yaitu misalnya mengadakan perombakan manajemen ya, baik di lapangan maupun di Jakarta. Ini juga kita report di dalam project closeout ini ya. Jadi secara struktur organisasi internal di lapangan juga mengalami perombakan. Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan pembenahan internal, mengolah masalah yang ada dan mencari solusinya melalui meeting dengan jadwal yang ketat, weekly basis, atau bersifat urgent terpaksa dilakukan per daily basis ya. Dan kemudian kita sadar akan kelemahan, yaitu hanya memegang satu supplier ya. Pada awalnya memang kita hanya mengandalkan satu supplier, dan akhirnya ini menjadi catatan kita dengan menambah referensi untuk mencari supplier lain ya, untuk agar kita tidak tergantung pada single supplier ya. Jadi tidak ada monopoli ya dalam hal ini. Ya akhirnya lambat laun permasalahan dapat kita atasi ya. Kemudian kita kemudian di tahap selanjutnya itu ada ready-mix concrete supply ya. Ready-mix concrete supply. Jadi pada awalnya volume konkret itu direncanakan yaitu sebesar 22.580 meter kubik ya, dengan detail kelas 1 di 2.500 PSI-nya 880 meter kubik, kemudian kelas 1 C 3.000 6.430, kelas B kelas 2 B 4.000 PSI 11.300, kemudian kelas B 1 4.000 PSI 1.770, kemudian kelas 1A 5.000 PSI 2.200 meter kubik, yang total seluruhnya adalah 22.580 ya. Nah ini katanya semulanya dihitung hanya untuk keperluan project utama project saja ya. Jadi tidak ada termasuk project lain yang di luar scope ya. Nah, akhirnya aktual di lapangan kelasnya menjadi seperti ini ya. Kelas konkretnya menjadi konkret kelas 1 D 2.500, kelas 1 C 3.000 PSI, kemudian kelas 1 4.000 PSI. Karena kelas konkret 2B 4.000 PSI dan 1A 5.000 PSI yang bersifat resisten sulfat, tahan kondisi air asin,
lebih cocok untuk pengecoran di lepas pantai atau laut, maka dengan pertimbangan kondisi aktual requirement project, perubahan kelas konkret tersebut di atas dinilai applicable dan layak. Jadi akhirnya dipegang hanya ini kelasnya ya. Nah, ini kelasnya, ada 3 kelas ini. Kemudian dalam aktual pelaksanaan terjadi perubahan volume ya melalui beberapa surat yang dikeluarkan oleh klien ya. Terjadi perubahan atau penambahan volume ya, tepatnya penambahan volume. Ya, ini juga diceritakan ya dalam General Historical Project tersebut. Nah, katanya penambahan konkret di atas cenderung menunjukkan bahwa perhitungan konkret klien tidak stabil dan akurat ya. Dengan jarak waktu yang dekat, input penambahan volume konkret selalu overlapping dengan volume sebelumnya, sehingga jumlah di atas tidak mencerminkan jumlah penambahan konkret secara keseluruhan ya, selalu overlapping. Kemudian kondisi di atas sangat mempengaruhi pada saat itu pada menyangkut pengadaan material ya, semen, batu, pasir untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan volume penambahan konkret ya. Sementara proses pengadaan material minimal memerlukan waktu ya. Jadi pengadaan semen waktu itu kita mengandalkan semen Batu Raja ya, Palembang, karena ini yang terdekat. Kemudian semen Padang, pasir dan batu itu dari Bintan ya. Ya, karena seringkali bersifat urgent, terkadang pemenuhan kebutuhan material terutama semen kita adakan dari lokal yang terdekat. Itu terdekat proyek adalah dari Jambi ya, dengan small bag yang 50 kilo ya. Seiring jalan volume konkret mengalami perubahan ya, kelas dengan total 29.563 kubik. Total produksi tersebut over 6.983 ya dari kontrak, dan minus 78,50 meter kubik dari yang diprediksi di lapangan ya. Nah, ini di dalam project loss out report ini selalu disertai dengan referensi lampiran-lampiran ya untuk menambah atau melengkapi dari project loss out report ini ya. Kemudian ini ada change order concrete supply dan supply ke subkon lain ya, yang di luar project ya. Kemudian ini juga bisa dilihat lampiran. Kemudian ada mortar supply juga ya. Mortar supply kelas kasa 75 itu sebesar 1290,75 meter kubik. Bisa dilihat lampiran, nanti pada akhir project loss out report ini kita perlihatkan lampiran-lampiran yang dimaksud. Kemudian ada additional super plasticizer use ya. Kemudian ada direct material supply, jadi supply material mentah ya, batu, pasir atau semen, atau juga bisa super plasticizer ya. Seperti tampak di layar, total direct material supply ya seperti ini. Kemudian ada, ini juga kita referensinya ke lampiran ya, nanti bisa dilihat. Kemudian di dalam project closeout ini juga ada progress invoice report ya, progress invoice report yang bisa dilihat pada lampiran 3 nanti. Kemudian ada change order client dan construction equipment rental oleh subkontraktor lain, ini bisa dilihat pada lampiran 4 ya, pada lampiran 4. Kemudian ada change order klien ya untuk other additional work ya, untuk misalnya pada proyek tersebut adalah untuk temporary genset, shelter dan other support construction work. Kemudian ada civil reinforcement work ya, yang kemudian ada other support facilities work ya, berupa pekerjaan modifikasi dan preparation. Kemudian ada keperluan untuk ramdor repair dan welding. Kemudian ada temporary for water tank hydrostatic test dan lain-lain. Kemudian dan ini bisa dilihat pada lampiran 5. Kemudian ada overtime concrete supply ya. Yang pertama mungkin ini tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi setelah kita berada di lapangan, dan hal ini banyak dan sering terjadi karena untuk mengejar progres pekerjaan di lapangan, sehingga
mereka melampaui jam kerja yang telah ditentukan di dalam kontrak, sehingga ini kita cas sebagai overtime concrete supply ya. Itu namun hanya disetujui untuk yang direct manpower ya, misalnya truck mixer operator, base plan operator dan asisten, QC dan laboratory technician, kemudian general support, genset operator, maintenance dan atau mekanik. Dan ini bisa dilihat pada lampiran 6 ya. Menyangkut manpower, yaitu Beijing Plan BCDK personel, itu ada kita report pada lampiran 07. Kemudian CPM man hour, pencapaian jam kerja aman, ini juga bisa kita lihat pada lampiran 08. Struktur organisasi Jakarta dan lapangan bisa dilihat pada lampiran 9 dan 10. Nah, ini ada project schedule ya, project schedule. Ini awalnya kontrak duration itu 15 bulan. Kemudian periode pekerjaan mulai dari tanggal ini sampai tanggal ini. Kemudian aktual di lapangannya berubah ya, ada extending sampai tanggal ini ya, kemudian extending kedua sampai extending ketiga. Dan yang aktual finalnya jadi seperti ini ya, aktual concrete supply-nya jadi seperti nampak di layar. Kemudian ada direct dan indirect scope of work, bisa dilihat pada halaman 11 pada lampiran 11 dan 12. Kemudian ada material on site ya, material on site itu perhitungan material aktual di lapangan. Jadi berapa material yang disuplai, kemudian berapa aktual pemakaian di lapangan, kemudian berapa material yang sisa ya. Jadi untuk cost agregat misalnya dan local sign kita serah terimakan ke klien ya. Kemudian ada overall Beijing Plan Beijing Plan ya, Beijing Plan untuk proyek tersebut secara keseluruhan itu per masing-masing departemen ya. Satu misalnya logistik dan procurement ya, ini menyangkut volume konkret, pengadaan material, konkret supply, pemakaian material dan stok material ya. Kemudian ada material receiving report ya. Kalau menyangkut apa tadi logistik dan procurement itu menyangkut sistem penerimaan dari supplier, bentuk ukuran draft kapal, kemudian pemakaian material ini bisa dilihat pada lampiran 13 dan 14. Kemudian penerimaan material bisa dilihat pada lampiran 15. Kemudian laporan mekanik dan maintenance ya, itu bisa dilihat pada lampiran 16. Kemudian safety dan security. Nah, ini alhamdulillah pada waktu menjalankan proyek banyak sekali penghargaan yang kita capai ya. Seperti nampak di layar, yaitu kita pernah juara 2 dengan juara 2 housekeeping status ya. Kemudian juara 1 juga, juara 1 berturut-turut hampir dalam setiap kompetisi yang dilaksanakan setiap bulannya ya. Hampir berturut-turut kita pernah memegang juara 1, 2, dan 3 untuk housekeeping status ya. Alhamdulillah. Kemudian safety kompetisi juga kita pernah memegang beberapa kali trofi juara, mulai juara 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian masalah cost, Beijing Plan BCD cost status ini detail pengeluarannya bisa dilihat, detail pengeluaran dan report bisa dilihat pada lampiran 17. Kemudian ada beberapa area concern yang kita sebut juga di dalam project closeout report ini yang menyangkut manajemen ya, bercerita tentang persiapan di awal project ya. Kemudian area space-nya ya, area space yang sudah ditunjuk oleh Menkom berdasarkan planning awal, kita harus memiliki data menyangkut kondisi aktual lapangan dan lain-lain ya. Kemudian jadi area space-nya kurang strategis dan tidak memadai pada waktu itu. Kemudian ada informasi lain menyangkut keberadaan supplier ya, keberadaan supplier dengan melihat kondisi lingkungan sekitar proyek, menyangkut informasi lingkungan sosial strata masyarakat, menyangkut juga persiapan mes karyawan, apakah kita akan membangun mes atau hanya menyewa rumah berdasarkan hasil pengamatan langsung di kondisi lapangan lingkungan sekitar. Berdasarkan informasi ini juga kita dapat memberikan masukan mengenai lingkungan sosial masyarakat
sehingga dapat kita jadikan pedoman menyangkut keberadaan kita. Kemudian ada tahap persiapan mobilisasi alat, ya, kemudian tahap eksekusi awal proyek, ya, kemudian ada tahap pelaksanaan proyek, kemudian ada report safety, ya, yang juga ada beberapa masalah di awal, namun secara proses akhirnya bisa kita atasi. Juga ada masalah dengan safety performa yang bagus tentu membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit, ya, dan akhir ini akan menjadi suatu concern, ya, bagi proyek yang berusaha untuk menekan biaya, ya, dalam setiap pelaksanaan, ya. Kemudian ada Beijing Plan operasional, ya, ada menyangkut hal-hal seperti misalnya ada miskomunikasi, ya, miskomunikasi dan koordinasi antar departemen, kemudian troubleshooting dan stok spare part jika ada trouble pada kendaraan atau alat berat. Kemudian ada menyangkut construction equipment dan maintenance, ya. Ada beberapa kendala, misalnya sosialisasi, harus ada sosialisasi kepada operator, ya. Kemudian kinerja kerja dan sistem priority pekerjaan, kemudian sistem administrasi dan koordinasi, quality control. Yang di awal proyek memang ada banyak masalah yang menyangkut material, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan. Pertama, menyangkut koordinasi dan komunikasi, kemudian leadership, sistem administrasi dan pelaporan, komputer dan English literate, ya. Kemudian ada menyangkut logistik procurement juga, yaitu hal-hal yang menjadi catatan antara lain performa dan kinerja kerja, kemudian sistem administrasi billing dan reporting, kemudian koordinasi dan komunikasi. Nah, dari beberapa area concern itu akhirnya kita ada input atau masukan untuk next project, ya. Ini juga menandai report akhir pada project closeout report, yaitu berdasarkan fakta aktual yang ada di lapangan pada saat itu, beberapa hal yang dapat dijadikan input antara lain penunjukan key personil yang handal dan berpengalaman. Hal ini sangat menentukan, ya. Jadi jangan kita misplacing, ya, misplacing atau misassignment, ya. Kita menunjuk orang-orang atau key personil yang kurang handal dan berpengalaman. Kemudian persiapan awal proyek yang harusnya lebih matang, ya. Dengan key personil yang handal di bawah koordinasi manajemen yang handal, kita membuat persiapan yang lebih matang, jadi terkoordinasi dan tidak terkesan buru-buru. Persiapan alat dan fasilitas pendukung lainnya tidak mutlak dilakukan pada saat ada proyek saja. Tentu saja hal ini berdasarkan dan disesuaikan dengan budget yang ada. Artinya apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk keperluan proyek, alat dan fasilitas pendukung lainnya siap untuk digunakan. Kemudian penunjukan supplier lebih selektif dan harusnya lebih dari satu, tidak ada single supplier, ya. Kemudian berdasarkan case peralatan dan fasilitas pendukung lainnya dipergunakan di proyek, ada beberapa hal yang harus diusulkan, ya. Untuk next project beberapa usulan yang patut dijadikan pertimbangan. Ada beberapa aksesoris atau fasilitas pendukung yang perlu dimodifikasi, dan kemudian yaitu pada saat pengisian material batu dan pasir memerlukan rem loader, ya. Untuk selanjutnya jika memungkinkan perlu dimodifikasi dengan additional conveyor pada existing conveyor, ya, tambahan support dan lain-lain. Kemudian Beijing Plan itu karena performanya kurang bagus, jadi dianjurkan untuk beli atau tukar tambah dengan Beijing Plan sejenis yang lebih bagus. Kemudian catatan-catatan lain, ya, di sini seperti misalnya unit dump truck Nissan yang bekas perusahaan lain yang mungkin kurang layak, ya. Kemudian truk mixer, ya, kurang layak karena faktor umur, dan sebaiknya ada beberapa catatan juga di sini, ya. Kemudian case wheel loader, ya, wheel loader karena faktor umur juga. Nah, untuk memperkecil kemungkinan loss faktor material baru batu dan pasir, jika suatu saat kita menemui kondisi struktur tanah yang sama dengan yang ada di proyek tersebut, kondisi tanah tipe cut and fill cenderung soft atau lembek. Untuk next project kita perlu lean concrete, ya, lean concrete. Jadi diberi lean concrete agar tidak banyak terjadi loss material yang terbenam.
Baik, seperti yang saya sebutkan dalam setiap narasi di project closeout report yang saya sebutkan di atas, bahwa ada beberapa lampiran ya dalam setiap narasi yang digunakan sebagai referensi untuk melengkapi project closeout report di atas. Baik, mari kita buka satu persatu lampiran tersebut. Ini ya, total ada 16 lampiran ya, 16 lampiran. Mulai dari lampiran 01 dan 02 yaitu final concrete and other supply ya. Jadi laporan konkret final dan supply lain ya. Ini laporan final concrete supply, laporan final concrete supply itu kontrak jumlah awal itu adalah 22.580 meter kubik, kemudian predictednya itu 29.641,5 dan aktual adalah 29.563 ya. Itu ada deviasi atau balan dari kontrak sebesar 6.983 dan terhadap predicted 78,5 ya. Kemudian ada supply di luar project ya, atau di luar project, di luar scope project itu ada sebesar 619,5 kubik. Kemudian ada lampiran 03 ya, lampiran 03 ini progress invoice record, konkret, mortar dan small aggregate ya. Jadi progress invoice ini ada 3 ya, sorry, ini yang konkretnya ya, ini konkret supply progress invoice report, itu ini memuat tanggal ngirim atau submittal date, kemudian letter number, kemudian ada uraian this month progress accumulation, aggregate amount this invoice, kemudian ada aggregate amount previously, amount due this invoice, kemudian ada less down payment, ada less retention, kemudian ini adalah nilai netnya, net due this invoice, kemudian ada perhitungan pajak pertambahan nilai ya, atau PAT, value added tax ya, value added tax ya. Total ya, ini setiap invoice ya sampai progres mencapai 124% ya, 124% karena ada tambahan volume di luar kontrak ya. Oke. Kemudian lampiran 04 dan 05 ini ada change order other additional work ya. Jadi ada tambahan change order atau other additional work. Ya ini. Change ordernya mulai dari temporary residential shelter, other support construction work dan lain-lain dengan nilai sebesar 1.012.720.617 ya, itu untuk nilai dalam rupiah. Kemudian ada lagi additional work dalam nilai dolar ya sebesar 6.539,16. Ada juga monthly construction equipment rental itu sebesar 169.560.000 ya. Oke. Kemudian lampiran 05 ya, lampiran 05 ya, lampiran 05 sebentar ya, 05 sudah. Lampiran 06 ini ada overtime concrete supply ya. Ya ini, jadi overtime concrete supply ini adalah supply konkret di luar jam atau melebihi jam kerja normal ya yang ada disebutkan dalam kontrak. Namun ini hanya untuk personil direct saja ya, personil direct saja. Itu hanya untuk truck mixer operator, kemudian base plant operator, laboratory, general support, genset operator dan maintenance ya.
Ini atas kesepakatan bersama antara klien dan main kontraktor dan kontraktor ya. Kemudian lampiran 7 liski personil ya, liski personil, daftar personil kunci. Ya, ini Jakarta office-nya ini, kemudian ini set office. Kebetulan saat itu saya bertindak saya ditunjuk sebagai set manager ya, sekaligus field business coordinator ya. Kemudian 08, lampiran 08 ada site shape and hour ya, site shape and hour. Ya, site shape and hour. Ini total site shape and hour adalah sebesar 252.198 shape and hour ya, shape and hour. Oke. Kemudian lampiran 9 dan 10 ya, Karinda Jakarta Insight Organization Chart ya. Ya, ini ada yang Jakarta Organization Chart-nya seperti ini ya. Ini sorry, yang Jakarta yang di atas. Dan ini yang di lapangan ya. Oke. Kemudian lampiran 11 ya, scope of indirect work. Jadi lampiran 11 ini adalah scope of indirect work. Jadi scope dari pekerjaan tidak langsung ya. Jadi ini menjadi referensi atau patokan kita dalam melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan kontrak ya, dalam menjalankan apa yang maksud dalam kontrak. Dan ini menjadi referensi untuk scope-scope yang menjadi tanggung jawab ya. Artinya kalau ada yang berada di luar scope ini, itu merupakan additional ya, additional atau tambahan. Kemudian yang 12 ini adalah scope direct work, ini scope direct work. Jadi kalau yang tadi adalah indirect, sekarang direct ya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam pekerjaan langsung ya, utamanya pekerjaan langsung, direct worknya ya, direct worknya. Kemudian lampiran 13 ini pemakaian material di luar produksi. Jadi ada pemakaian material di luar produksi. Ini material mentah ya, raw material yang disuplai ke subkontraktor lain ya, karena mungkin mereka perlu untuk melaksanakan atau untuk berhubungan dengan pekerjaan mereka ya. Oke, ada semen, ada agregat ya, agregat semen, ada pasir ya, apa ini agregat pasir ya. Kemudian lampiran 14 itu material checklist ya, material checklist. Lampiran 14 itu material checklist, artinya material yang diperlukan untuk menjalankan proyek ini ya. Kemudian termasuk juga perhitungan loss factor ya. Oke. Lampiran 15 itu material receiving report. Jadi total material yang diterima dalam proyek ini ya, itu ada mulai dari semen, agregat, pasir ya, sampai super plasticizer ya, plastimen dan sikamen, juga termasuk solar ya, ada solar juga. Oke. Kemudian lampiran yang terakhir itu adalah construction equipment and vehicle list ya, construction equipment and vehicle list ya. Oke. Ya, ini dia. Jadi ini daftar lampiran kendaraan ringan dan alat-alat berat yang dipakai untuk keperluan proyek ya, mulai dari kijang station, kemudian beijing plan-nya itu sendiri, kemudian ada mixer truck ya, kemudian ada dump truck, trailer, wheel loader ya, ada juga crane ini, raptor crane, kemudian forklift, genset, kompresor, welding machine, dan inilah daftar kendaraan ringan dan alat berat yang dipergunakan untuk menjalankan proyek ini. Demikian laporan project closeout report ini, semoga bermanfaat terutama bagi praktisi konkret supplier
atau kontraktor sipil. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga channel ini dapat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.